Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 mau coba menjelaskan tentang audit IT governance. Di sini dengan saya M. David Khalid, nomor absen 24. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang IT governance itu sendiri. IT governance merupakan salah satu bagian terpenting dari kesuksesan penerapan good corporate governance. IT governance memastikan pengukuran aktivitas, efisiensi, peningkatan proses bisnis melalui perusahaan terstruktur yang terkait dengan TI menuju ke arah tujuan strategis perusahaan. IT governance memadukan best practice proses perencanaan, pengolahan, penerapan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja TI untuk memastikan TI benar-benar mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Dengan keterpaduan tersebut, diharapkan perusahaan mampu mendayagunakan informasi yang dimilikinya sehingga dapat mengoptimumkan segala sumber daya dan proses bisnis untuk menjadi lebih kompetitif. Dengan adanya IT governance juga, proses bisnis perusahaan akan menjadi jauh lebih transparan. Tanggung jawab serta akuntabilitas setiap fungsi dan individu semakin jelas. IT governance bukan hanya penting bagi teknisi TI saja, tetapi juga kepada direksi dan bahkan komisaris, yang tentunya bertanggung jawab terhadap investasi dan pengelolaan risiko perusahaan adalah pihak utama yang memastikan bahwa perusahaan memiliki IT governance. Dengan demikian, keuntungan optimum investasi TI tercapai dan sekaligus memastikan semua potensi risiko investasi TI telah diantisipasi dan dapat terkendali dengan baik. Hai, perkenalkan nama saya Laras Tobiboto Sinurat dengan nomor absen 22 dengan NIM 77. Nah, dengan adanya IT governance, proses bisnis perusahaan akan menjadi jauh lebih transparan, bertanggung jawab serta akuntabilitas setiap fungsi atau individu semakin jelas. IT governance bukan hanya penting bagi teknisi TI saja, direksi dan bahkan komisaris yang bertanggung jawab terhadap investasi dan pengelolaan risiko perusahaan adalah pihak utama yang harus memastikan bahwa perusahaan memiliki IT governance. Dengan demikian, keuntungan optimum investasi TI tercapai dan sekaligus memastikan semua potensi risiko investasi TI telah diantisipasi dan dapat terkendali dengan baik. COBIT mendefinisikan kontrol objektif TI sebagai pernyataan mengenai hasil atau tujuan yang harus dicapai melalui penerapan prosedur kendali dalam aktivitas TI tertentu. Pada edisi keempat ini, COBIT Framework terdiri dari 34 high-level control objective dikelompokkan dalam 4 domain utama. Domain pertama itu ada plan and organize. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategis TI dengan strategis perusahaan. Yang kedua ada acquire and implement. Domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga ada deliver and support. Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Lalu yang terakhir ada monitor and evaluate. Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Khairani, NIM saya 1701885, nomor absen 26. Selanjutnya ada kriteria cara kerja COBIT. Terdapat 6 kriteria cara kerja COBIT. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas ini untuk memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan dengan proses bisnis seperti penyampaian informasi dengan benar, konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Nomor 2 ada efisiensi. Efisiensi ini memfokus pada ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal. Yang ketiga ada
kerahasiaan. Kerahasiaan ini memfokus pada proteksi terhadap informasi yang penting dari orang yang tidak memiliki hak otorisasi. Yang keempat ada ketersediaan. Ketersediaan berhubungan dengan informasi yang bersedia ketika diperlukan dalam proses bisnis sekarang dan yang akan datang. Yang kelima ada kepatuhan. Kepatuhan ini sesuai menurut hukum, peraturan dan rencana perjanjian untuk proses bisnis. Dan yang terakhir ada keakuratan informasi, berhubungan dengan ketentuan kecocokan informasi untuk manajemen mengoperasikan entitas dan mengatur pelatihan keuangan dan kelengkapan laporan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Sekudroh dengan NIM 1701800091 dengan nomor absen 28. Di sini COVID Framework domain diiringi menjadi 34 high level control objectives sebagai berikut. Nomor 1, COVID domain plan organize. High level objective, define a strategic IT plan and direction. Define the information architecture. Determine technological direction. Define IT processes, organization, and relationship. Manage the IT investment. Communicate management aim and direction. Manage IT human resource. Manage quality, access and manage it risk. Manage project. Point 2. Acquire and implement. Identify automated solution. Acquire and maintain application software. Acquire and maintain technology infrastructure. Enable operation and use. Procure IT resources. Manage changes in install and accredit solution and changes. Point 3. Deliver and support. Define and manage service level. Manage third-party service. Manage performance and capacity. Ensure continuous service. Ensure system security. Identify and allocate costs. Educate and train user. Manage service desk and incident. Manage the configuration. Manage problem. Manage data. Manage the physical environment. Manage operation. Point 4. Monitor and evaluate. Monitor and evaluate IT processes. Monitor and evaluate internal control. Ensure regulatory compliance. Provide IT governance. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon bila dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.